Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tujuan balaghi kalam khobar atau gharadul balaghi fil khobar. Apa saja tujuan-tujuan kalam khobar? Secara umum dibagi menjadi dua. Aghradul khobari, tujuan kalam khobar. Yang pertama yang asli. Kemarin sudah dijelaskan, yang asli terbagi menjadi dua, yaitu faidatul khobar dan lazimul faidah. Yang sekarang yang akan dibahas adalah balahi. Balahi secara harfiah memiliki arti tidak asli atau keluar dari makna asalnya. Jadi yang akan dijelaskan di sini tujuan kalam khobar secara tidak asli, dan semakin tidak asli justru semakin belih kalam tersebut, nilai balaghonya semakin tinggi. Apa saja tujuan balahi kalam khobar? Tujuan balik kalam khobar itu banyak, yang hanya saya sampaikan 6 saja karena ini level dasar. Yang pertama al-istirham. Al-istirham ini minta dikasihani atau minta belas kasih. Yang kedua al-faru, namanya ini kebanggaan atau prestis. Kemudian idharud do'fi, menampakkan kelemahan. Kemudian idharud tahasur, menampakkan kesedihan. Tahrikul himmah, ini kalau bisa diartikan mungkin motivasi. Dan idhalul farahi, menambahkan kebahagiaan. Yang pertama, makna pertama adalah al-istirham. Apa itu al-istirham? Al-istirham yaitu menyampaikan berita untuk memohon kasih sayang dan belas kasihan. Doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi ya Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Di sini Nabi Musa tidak sedang memberitahu atau tidak sedang menginformasikan kepada mukhatab tentang sesuatu, atau Nabi Musa tahu bahwasanya ia butuh kebaikan dari Tuhan. Tetapi doa di sini bermakna belas kasih. Beliau minta belas kasih dari Tuhannya. Berarti bukan bermakna faidatul khobar atau lazimul faidah. Atau syair Abu Nawas yang sangat terkenal. Ilahi lastumil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ilahi ya Tuhanku, lastumil firdausi ahlan. Hamba tidak pantas menjadi penghuni surga. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Abu Nawas di sini tidak sedang memberitahu kepada mukhatab bahwasanya dirinya tak pantas masuk surga. Atau Abu Nawas tidak sedang memberitahu bahwasanya ia tahu kalau dirinya tak pantas masuk surga. Tetapi dalam syair ini yang berisi ratapan. Karena berisi ratapan, maka makna tersiratnya dari syair ini adalah Abu Nawas minta dikasihani agar bisa masuk surga. Dalam konteks balaghah lebih dalam, memahami balaghah secara tidak langsung, kita mengetahui aspek tersirat, bisa menangkap situasi dan kondisi makna yang tersirat yang tidak ada dalam teks secara langsung. Itulah salah satu makna yang sangat dalam dari ilmu balaghah. Kemudian yang kedua makna balahi adalah al-fakhru. Apa itu al-fakhru? Menyampaikan berita untuk menunjukkan kebanggaan, prestis. Contoh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ana absa'ul arabi beda anni min Quraisyin. Saya orang yang paling fasih berbahasa Arab. Selain itu, saya berasal dari keturunan Quraisy. Di sini Rasulullah tidak sedang memberitahu kepada lawan bicara kalau beliau adalah paling fasih bahasa Arabnya dari keturunan Quraisy. Dan tidak sedang memberitahu kalau dirinya tahu bahwasanya beliau adalah paling fasih bahasa Arabnya dari keturunan Quraisy. Tetapi makna tersirat dari sabda Rasulullah SAW ini adalah sebuah prestis, sebuah kebanggaan yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi makna tersiratnya adalah kebanggaan atau prestis atau al-fakhru. Kemudian yang berikutnya adalah idharud do'fi, menampakkan kelemahan. Yaitu menyampaikan berita untuk menampakkan kelemahan. Ini salah satunya doanya Nabi Zakaria. Qala Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su saiban. Iya, Nabi Zakaria berkata, Rabbi, ya Tuhanku, inni wahanal abdu minni, sesungguhnya tulangku telah lemah, washta'ala ra'su saiban, dan kepalaku telah ditumbuhi ubat. Surat Al-Maryam ayat 4. Jadi di sini Nabi Zakaria ini sedang mengasuh Maryam. Dulu bercita-cita punya anak. Suatu ketika melihat keistimewaan Sayyidah Maryam ini, beliau berkeinginan untuk punya anak lagi. Walaupun kondisi beliau sudah tua, sudah sepuh. Lalu beliau sholat di mihrabnya Siti Maryam, kalau tidak salah. Beliau berdoa, Rabbi inni wahanil abdu minni washtal ra'su saiban. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi ubat. Doa beliau ini tidak sedang menyampaikan bahwasanya beliau sudah tua, bukan. Atau beliau ini sudah beruban, bukan. Tetapi doa ini mengandung makna tersirat bahwasanya menampakkan kelemahan beliau. Apakah beliau yang sudah tua ini bisa memiliki anak? Maka turunlah wahyu dan disampaikan oleh malaikat, beliau akhirnya memiliki anak. Kemudian contoh berikutnya adalah idharut tahasyur. Ini menampakkan penyesalan atau kelemahan juga bisa. Di sini adalah contohnya sebagaimana disebutkan Al-Quran yang mengisahkan tentang istri Imran yang melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Padahal yang diidam-idamkan adalah anak laki-laki tapi malah melahirkan perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Rabbi, ya Tuhanku, inni wada'tuha unsa. Sungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Di sini istri Imran, kalau tidak salah bernama Hana. Hana ini punya nadar. Seandainya punya anak, dia bernadar mengharapkan punya anak laki-laki. Nanti akan dijadikan marbot. Marbot ini kasta tertinggi atau kasta yang sangat mulia di agama. Nadar beliau memiliki anak laki-laki ternyata tidak tersampaikan. Lalu beliau menyatakan dalam doanya,
Rabbi inni wadu'tuha unsa. Sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ada bentuk penyesalan atau menampakkan kelemahan, menampakkan kesedihan yang diharap-harapkan anak laki-laki, tetapi lahir seorang perempuan yang bernama Maryam dan diasuh seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Jadi di kalimat ini wadu'tuha unsan, ini tidak sedang memberitahu kepada lawan bicara bahwasanya beliau punya anak perempuan, bukan. Atau memberitahu kalau dirinya tahu punya anak perempuan, bukan itu. Tetapi dalam kalimat ini wadu'tuha unsa, ini mengandung makna tersirat idharut tahasur, menunjukkan penyesalan, menunjukkan kesedihan. Karena yang diidam-idamkan laki-laki, tapi malah yang dilahirkan adalah perempuan. Itulah makna dari inni wadu'tuha unsa yang bermakna idharut tahsur. Kemudian makna berikutnya tahrikul himmah. Apa itu tahrikul himmah? Menggerakkan suatu kemauan agar apa yang diinginkan itu tercapai, atau dengan bahasa pendeknya motivasi. Contohnya, laisa sawa'an alimu wa jahulu. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang bodoh. Tujuan kalian di atas untuk motivasi atau menggerakkan agar lebih semangat dengan apa yang diinginkan. Karena apa? Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang bodoh. Berarti termotivasi. Kalau saya menjadi orang bodoh, maka keinginan yang saya inginkan mungkin akan susah terwujud. Maka kalimat laisa sawa'an alim wa jahulu ini mengandung makna tersirat tahrikul himmah. Bukan sedang menginformasikan lawan bicara bahwasanya orang berilmu dan orang bodoh itu berbeda. Bukan. Atau memberi informasi bahwasanya mutakalim tahu orang berilmu dengan orang bodoh itu beda. Tidak. Tetapi dalam kalimat laisa sawa'an alim wa jahulu itu mengandung makna tarikul himmah, motivasi diri agar menjadi orang yang berilmu, agar apa yang diharapkan bisa tercapai. Yang terakhir adalah idharul farah, menyampaikan berita untuk menunjukkan kebahagiaan. Contohnya, ja'a al-haqqu wa ja'al batil. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Kalimat ja'al haqqu wa ja'al batil ini tidak sedang memberitahu lawan bicara bahwasanya yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Tidak. Atau tidak sedang memberitahu kalau mutakalim tahu bahwasanya yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Bukan itu maknanya. Makna ja'al haqqu wa zahaqal batil adalah idharul farah, menunjukkan kebahagiaan. Kenapa? Yang benar telah menang, telah datang, yang batil telah lenyap. Itulah beberapa makna dari kalam balahi, kalam khobar. Semakin tidak asli, kalam tersebut nilai balagonya bernilai sangat tinggi, atau istilahnya belih. Jadi contoh-contoh yang tadi menunjukkan kalam balagonya bernilai tinggi. Kenapa? Kita harus mengetahui makna tersiratnya dari kalam-kalam tersebut yang tidak ada dalam teks atau terjemahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.